Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita masih dipertemukan kembali. Azam kita semua mestinya marilah kita awali kehidupan kita hari ini dengan niat yang baik, dan marilah kita sepanjang hari nanti kita berupaya untuk berbuat sebaik yang kita bisa, terutama berbuat baik kepada sesama, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling memberi manfaat bagi manusia yang lain. Ikhwah fiddin azakumullah, saudara-saudaraku hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang mahabbatullah, yaitu rasa cinta kepada Allah Ta'ala, di mana mahabbatullah ini merupakan salah satu dari 3 usulul ibadah atau pokok-pokok atau rukun daripada ibadah, samping ar-raja dan al-khawf. Materi yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah merupakan materi yang kedua dari seri mahabbatullah ini. Saudaraku yang berbahagia, cinta atau mahabbah kepada Allah Ta'ala adalah merupakan tujuan akhir dan merupakan titik klimaks dari seluruh tingkatan dan tahapan dalam kehidupan orang yang menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, tidak ada satupun dari tingkatan yang lebih tinggi dari mahabbah ini, kecuali semuanya merupakan hasil akhir dari mahabbah itu sendiri, seperti perasaan rindu kepada Allah Ta'ala sebagai akibat dari rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala, juga perasaan tenang bersama Allah Ta'ala. Dan saudaraku, setiap tingkatan yang lebih rendah dari mahabbah ini adalah merupakan pendahuluan dari mahabbah ini, seperti tobat, sabar, zuhud, dan lain-lain. Saudaraku yang berbahagia, mahabbah adalah tingkatan yang paling tinggi. Mahabbah atau kecintaan kepada Allah Ta'ala adalah merupakan tingkatan yang paling agung, yang paling bermanfaat, dan wajib bagi manusia untuk mencintai zat yang dengannya hati kita telah terbentuk untuk selalu mencintai dan menuhankannya. Karena Tuhan Rabbul Izzah adalah zat yang dituhankan sebagai sesembahan tunggal, sehingga wajib bagi makhluk ciptaannya untuk menjalankan ibadah atau ta'abbud sesuai perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Saudaraku yang berbahagia, sehingga dengan demikian hakikat ibadah sendiri adalah merupakan totalitas cinta, merupakan kesempurnaan cinta yang disertai oleh totalitas rasa tunduk dan totalitas rasa merendahkan diri di hadapan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Khudu' wa dhullu, merendahkan diri dan totalitas ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, mahabbah kepada Allah Ta'ala adalah mahabbah yang berdiri sendiri,
dan menjadi sumber utama dari keseluruhan mahabbah atau kecintaan kita kepada selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga merupakan mahabbah tabi'iyah, yaitu kecintaan kepada istri, kepada anak, kepada harta, kepada saudara, kepada kedudukan, kepada kekayaan dan sebagainya. Namun saudaraku yang berbahagia, semuanya kecintaan kita kepada selain Allah Ta'ala mesti harus bersumber, berpokok, berpangkal dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, hal ini diperkuat adanya kitab-kitab samawi, kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala bagi seluruh umat manusia melalui para rasulnya sebagai suatu kenikmatan yang tiada taranya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah, thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun." Dan segala nikmat yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa kemudaratan, ditimpa kesusahan, maka hanya kepada Allah sajalah kamu akan meminta pertolongan. Allah Ta'ala juga berfirman, saudaraku yang berbahagia, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada golongan yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Ta'ala, beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka berselingkuh kepada Allah Ta'ala. Adapun orang-orang yang beriman, saudaraku yang berbahagia, sangat-sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala pun telah berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartad minkum an dinihi fasawfa ya'tiyallahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmatal laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Ta'ala. Mereka senantiasa bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, namun berlaku keras terhadap orang-orang yang kafir. Mereka kaum yang dicintai dan mencintai Allah Ta'ala, berjihad di jalan Allah Ta'ala, dan mereka juga tidak takut terhadap celaan-celaan orang-orang yang mencela mereka. Saudaraku yang berbahagia, Rasulullah SAW pun pernah bersabda, sesuai yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Walladzi nafsi biyadih," dan sungguh demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga aku Rasulullah Muhammad SAW lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan dari manusia secara keseluruhannya. Kemudian saudaraku disebutkan juga, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih." Bukan hanya sekedar apa-apa yang di luar yang mestinya harus kita belakangkan
dalam kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang ada di dalam diri kita, yaitu hawa nafsu kita, mesti juga harus kita belakangkan setelah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak beriman seseorang dari kamu kecuali bila hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang berbahagia, kalau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja kita harus mencintai beliau, apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apabila kita lihat di dalam realitanya, saudaraku yang berbahagia, kini keadaannya adalah terbalik. Allah yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada umat manusia, sementara kita sendiri justru sering melanggar larangannya. Ya Allah Ta'ala yang mencintai kita dengan segala kenikmatan-kenikmatannya, sedang kita hanya membuat timbulnya murka kemarahan Allah dengan berbagai kemaksiatan kita. Padahal Allah tidak membutuhkan bantuan manusia, Allah tidak membutuhkan bantuan kita, tapi sebaliknya manusialah yang mutlak membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi saudaraku yang berbahagia, karunia Allah yang sedemikian luas ini tidak menghalangi orang-orang untuk berbuat maksiat, dan kemaksiatan serta dosa yang dipikul tidak pernah memutuskan kehendak Allah untuk menurunkan kenikmatannya kepada manusia. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jika kita mencintai seseorang dan ia pun mengimbanginya mencintai kita, maka kecintaannya itu karena ada maksud-maksud tertentu, ada motif-motif tertentu. Orang sekarang bilang barangkali ada udang di balik batu yang akan menguntungkan diri mereka. Lain halnya dengan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita, saudaraku. Bukan untuk memenuhi kepentingan Allah. Kecintaannya kepada kita bukan untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan Allah, tetapi hal itu kembalinya adalah kepada kita sendiri, kepada manusia juga. Biasanya saudaraku yang berbahagia, orang lain yang bergaul bersama kita, jika pergaulan ini ternyata tidak menguntungkan dirinya, maka segera ia memutuskan tali pergaulannya itu, sebab dia hanya ingin mendapat keuntungan dari persahabatannya dengan kita. Lebih-lebih saudaraku yang berbahagia, di zaman yang pola hubungan antar manusia adalah fungsional seperti sekarang ini. Aku dekat dengan engkau tatkala engkau menguntungkan aku, sehingga tidak ada loyalitas satu dengan yang lain, dan kecintaan hanyalah palsu belaka di antara manusia. Tatkala menguntungkan kita, maka kita cinta kepadanya. Tetapi tatkala dia tidak menguntungkan, maka lepaslah dia. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, namun Allah Subhanahu Wa Taala bersahabat dengan kita dengan maksud untuk memberikan kebahagiaan hakiki kepada kita manusia. Allah memberikan ganti untuk 1 dirham, Masya Allah saudaraku, dari kita dengan 10 kali lipatnya, sampai 700 kali. Dinyatakan di dalam Al-Quran, saudaraku, orang yang beramal soleh ibarat seseorang yang menanam 1 benih yang akan tumbuh menjadi pohon dengan 7 cabangnya, di mana masing-masing cabang tumbuh 100 biji. Sehingga amal-amal soleh manusia, saudaraku yang berbahagia, karena kecintaan Allah Ta'ala, dia akan membayar kontan dari amal kita. 1 biji dilipat gandakan menjadi 700 kali. Jangan pernah berpikir, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bahwa itu nanti hanya diberikan di akhirat saja. Sebab Allah Ta'ala sudah menjanjikan kepada kita, barang siapa yang ingin kebahagiaan di dunia, akan diberikan olehnya. Barang siapa ingin kebahagiaan di akhirat,
akan diberikan kepadanya. Barang siapa yang ingin balasan dari Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat, maka akan juga dibalasnya, akan juga dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, bahkan sampai berlipat ganda balasan dari Allah Ta'ala kepada kita, tidak terhitung oleh kita. Jelas, ini mestinya akan dirasakan hanya oleh orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala, hanya orang-orang yang bersyukur. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, padahal di sisi lain, saudaraku sekalian, tatkala kita melakukan sesuatu yang tidak baik, misalnya kita berniat buruk, berniat kita akan berlaku tidak baik terhadap orang tua kita, terhadap orang lain, itu belum dicatat oleh Allah Ta'ala, saudaraku yang berbahagia. Akan tetapi, apabila kita melakukan keburukan itu, hanya akan dibalas setimpal dengan keburukan kita, tidak dilipat gandakan sampai 700 kali, apalagi tiada terhingga. Inilah kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Di samping itu pula, saudaraku yang berbahagia, Allah mudah memaafkan kesalahan dan menghapus dosa yang pernah kita perbuat jika ditebus dengan kebaikan. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, sedemikian kasih sayangnya Allah kepada kita. Dia memberi, tidak pernah mengharapkan sesuatu dari kita. Allah menciptakan manusia untuk berbakti kepadanya. Dunia seisinya dan alam akhirat diciptakan untuk kita, saudaraku yang berbahagia. Karenanya, tidak ada sesuatu pun yang dengannya kita mengharap ridho dan cinta selain daripada ridho dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, hamba Allah yang berbahagia dan dimuliakan, segala kebutuhan makhluk Allah, kebutuhan kita berada dalam kekuasaan Allah. Dia yang maha pemurah dan maha pemberi, mengabulkan permintaan hambanya lebih dari yang diminta oleh manusia. Dialah yang melipat gandakan balasan bagi amal baik, sekalipun sedikit, saudaraku, dan mengampuni serta menghapus kesalahan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah Tuhan kita sebagai tempat memohon pertolongan dari seluruh penghuni langit dan bumi. Setiap saat bergelimang dengan kesibukan mengatur makhluknya, saudaraku yang berbahagia. Tidak pernah Allah Ta'ala merasa terganggu dan jemu oleh banyaknya permintaan mereka yang datang silih berganti. Bahkan Allah sendiri sangat senang dan memuji orang-orang yang meminta kepadanya, dan justru sebaliknya Allah Ta'ala murka terhadap orang-orang yang sombong, yang enggan meminta berdoa kepadanya. Dia, Allah Ta'ala, saudaraku yang berbahagia, malu terhadap kita, malu terhadap hambanya, meskipun manusia tidak pernah merasa malu kepadanya. Allah Ta'ala malu seandainya ada manusia yang menengadahkan tangannya meminta kepada Allah Ta'ala, dibiarkan kosong begitu saja. Saudaraku, Allah selalu menutupi aib manusia, walaupun manusia enggan menutupi aibnya sendiri. Dan dia, Allah Ta'ala, selalu menyayangi hambanya. Ironisnya, saudaraku yang berbahagia, sang hamba tidak sayang pada dirinya sendiri. Dia, Allah Ta'ala, mengajak manusia dengan imbalan berbagai nikmat dan kemuliaan untuk menjaga kehormatan diri dan memperoleh ridho dari Allah Ta'ala. Tetapi saudaraku, tragisnya, banyak yang menolak ajakan tersebut. Oleh karena itu, saudaraku yang berbahagia, diutuslah para rasul untuk mengemban amanah ini, yang diberi bekal kitab suci sebagai tali perjanjian. Kemudian Allah bahkan, saudaraku yang berbahagia, turun sendiri. Allah Ta'ala turun sendiri kepada kita, memanggil hamba-hambanya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylah ila sama'id dunya
hinna yabqa thuluthul lail akhir. Tuhan kita yaitu Allah yang maha luhur dan yang banyak sekali karunia-Nya kepada kita, turun sendiri setiap sepertiga malam yang terakhir ke dunia. Fayaqul, seraya Allah Ta'ala menyeru kepada manusia di sepertiga malam itu, mayad'uni fa'astajibulah. Barang siapa yang bermunajat berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Wa may yas'aluni fa'atihi, siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya. Wa may yastaghfiruni fa'aghfirulah, barang siapa yang minta ampun kepadaku, pasti dia akan kuberi ampun kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang berbahagia, mungkin saja dapat terjadi hati daripada hamba Allah Ta'ala, hati dari para manusia tidak sedikit pun tergores rasa mahabbah kepada zat yang tidak satu pun kebaikan kecuali berasal darinya. Tidak ada zat lain yang dapat mengabulkan doa-doa, menghapuskan noda, mengampuni dosa, menutupi semua aib dan celah, menghilangkan duka dan nestapa, menyelamatkan dari semua musibah yang menimpa, dan yang memberikan segala yang diminta hambanya selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan air kehidupan bagi hati dan merupakan makanan pokok, konsumsi pokok dari setiap jiwa insani. Saudaraku, tidak ada kelezatan, tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan dan kehidupan bagi hati kecuali dengan mahabbatullah ini, dengan perasaan cinta kepada Allah Ta'ala ini. Apabila hati insan kehilangan mahabbah, hati manusia kehilangan rasa cinta kepada Allah, maka ia merasa sakit yang sangat, melebihi sakitnya mata yang kehilangan korneanya. Barang siapa yang kehilangan mahabbah kepada Allah Ta'ala, sakitnya melebihi sakitnya telinga yang kehilangan gendang pendengarannya, bahkan melebihi dari kerusakan hati. Karena saudaraku yang berbahagia, apabila hati sudah kosong dari mahabbah kepada Sang Khalik, sudah kosong dari rasa cinta kepada Allah Ta'ala, maka dapat dipastikan bahwa rusaknya hati lebih parah daripada rusaknya raga ketika terpisah dari rohnya. Saudaraku, hal semacam ini sulit dipercaya kecuali oleh mereka yang hatinya sudah diliputi oleh nur hidayatullah, sudah diliputi oleh cahaya petunjuk dari Allah Ta'ala. Sebab orang yang meninggal tidak pernah merasa sakit, saudaraku, sekalipun ia dilukai. Itulah ibaratnya seperti seseorang yang hatinya tidak memiliki mahabbah kepada Allah Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Fatah al-Musil, salah seorang ulama salafus salih, pernah berkata, orang yang memiliki mahabbah, orang yang memiliki kecintaan kepada Allah Ta'ala, baginya dunia ini bukan tempat mereguk semua kelezatan yang kekal. Namun dengan selalu mengingat Allah Ta'ala, dengan selalu mengingat Allah Ta'ala, rindu kepada Allah Ta'ala sebagai tanda-tanda cinta dia kepada Allah Ta'ala, walaupun itu hanya sekejap, itulah yang merupakan kebahagiaan dan kelezatan yang hakiki. Dan saudaraku yang berbahagia, sebagian ulama salaf yang lain berkata pula, orang yang bermahabbah, hatinya senantiasa melayang mencari Allah Ta'ala, banyak menyebut Allah Ta'ala, mencari keridhaannya dengan segala cara yang ia mampu untuk melakukannya, berupa amalan-amalan fardu maupun sunnah atau nawafil, dengan merasakan rindu yang membara kepadanya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, seorang salafus soleh, seorang wanita mukminah yang lain memberi keteladanan kepada kita, saudaraku yang berbahagia, tatkala dia memberi nasihat kepada 3 puteranya. Dia memberi nasihat kepada putra-putranya.
biasakanlah kamu mencintai dan taat kepada Allah, wahai anak-anakku. Sebab orang-orang yang bertakwa itu hatinya selalu tunduk pada ketaatan, sehingga seluruh anggota tubuhnya merasa asing jika berbuat di luar hal itu. Selanjutnya si ibu ini memberi nasihat kepada anaknya, jika iblis laknatullah meniupkan hembusan kemaksiatan, maka maksiat itu sendiri akan berlalu begitu saja dari kita dengan rasa malu, dan selamatlah diri dari terpaannya karena kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, kecintaan kita dalam taat kepada Allah Ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, untuk mengakhiri perjumpaan kita, kajian kita tentang mahabbatullah ini, marilah kita dengarkan bait-bait syair yang dibuat oleh Abdullah ibn Mubarak, yang mestinya sangat menyentuh hati orang-orang yang punya mahabbah kepada Allah Ta'ala. Abdullah ibn Mubarak dalam bait syairnya menyatakan, kau wahai manusia durhaka kepada Tuhanmu, tapi kau mengaku cinta kepadanya. Alangkah naifnya dirimu, seandainya cintamu tulus suci, niscaya kamu taat kepadanya. Karena orang yang mencintai kekasihnya akan menuruti segala keinginannya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, demikianlah kajian kita tentang mahabbatullah ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian tentang mahabbatullah ini dengan seri berikutnya di waktu dan kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita, menunjuki hati kita, sehingga menumbuh syukurkan kecintaan kita kepadanya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, dan marilah kita berdoa. Apabila dalam majelis kita ini ada kekeliruan dan kesalahan di hadapan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan menghapuskannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.